Perspektif dari Ibu Melati Sarnita, Dirut Inalum. Ibu Melati apa kabar? Baik, Ibu, kalau ngomong Inalum ya Bu ya, Inalum itu sudah lebih dari 50 tahun bertahan dan melewati berbagai krisis. Ibu nahkodanya sekarang gitu ya Bu ya. Di sini banyak perempuan-perempuan gadis-gadis Medan ini Bu. Mungkin ada yang ingin menjadi leader seperti Ibu, ingin maju, ingin meraih mimpinya seperti Ibu. Menurut Ibu, bentuk leadership apa yang Ibu kasih legacy untuk Inalum sampai Inalum bisa kokoh dan solid sampai hari ini? Dan seberapa besar peran anak muda terutama perempuan dalam perjalanan Inalum? terima kasih. Pertanyaannya berat. Saya ralat dikit. Jadi kita nanti Januari 2026 kita 50 tahun. Kita kasih tepuk tangan untuk Inalum. Jadi Inalum itu didirikan tahun 1976 dan dari awalnya itu PMA dari Jepang, kemudian di 2013 itu pindah ke negara kepemilikannya. Jadi 100% punya negara sampai hari ini. Dan sekarang kita selalu melanjutkan berbagai inovasi dan pembaruan pertama di teknologi. Jadi memang kita perbaiki teknologinya, kita upgrade dengan sesuai kemampuan teknologi yang lama dan juga kemampuan listrik yang ada di Sumatera Utara. Jadi memang saat ini smelter kita, smelter aluminium di Kuala Tanjung itu di Kabupaten Batubara, itu saat ini kapasitasnya 275.000. Dulu desainnya hanya 250.000, tapi kemudian kita di tahun 2024 sudah kita tingkatkan 24.000 lebih. Sehingga di tahun 2024 itu kita berhasil mencapai produksi 274.000 dengan hasil pot upgrading secara teknologi yang lumayan sukses. Kemudian ke depannya kami selalu ingin bertumbuh, jadi saya tadi menurut saya itu yang selalu ada di hati kami Pak. Jadi kami ingin sekali berbuat banyak untuk masyarakat Sumatera Utara. Untuk mempertahankan kebaikan hari ini dan memperbaiki ke depannya. Sehingga ke depannya kita bisa tumbuh lebih lagi dari hari ini. Jadi harapan kami memang saat ini Inalum itu green product dan sustainable producer. Jadi kita itu ramah lingkungan untuk pembuatan aluminiumnya. Harapan kami dengan support pemerintah tentunya kita bisa mendapatkan sumber renewable energy baru untuk di Kuala Tanjung. Sehingga kita bisa mempertahankan kehebatan orang Sumatera Utara, mempertahankan produksi aluminium hijau. Ini nggak banyak di dunia Pak, kebetulan Bapak-Bapak dan Ibu ke depannya. Dan ini yang akan kita coba terus gali. Jadi ada beberapa continuous improvement yang bisa kita lihat. Mulai dari kemampuan energi yang ada di Sumatera Utara masih banyak potensial PLTA mungkin ke depannya. Kemudian juga beberapa geothermal project yang mungkin bisa mensupport pengembangan smelter kami yang di Kuala Tanjung. Saat ini kita juga mengembangkan wilayah baru di daerah Kalimantan Barat di Mempawah. Jadi kita punya alumina refinery di situ. Jadi kita bikin alumina dari bauksit. Jadi bauksitnya kita ambil dari miningnya Antam, kita bawa ke refinery kita, bikin alumina. Alumina ini adalah bahan baku dari aluminium. Nah ini yang kita bawa ke Medan. Jadi secara hilirisasi kami bertekad kita akan selalu bisa meningkatkan produksi dan hilirisasi nasional. Efeknya buat adik-adik apa? Pasti nanyanya Ya, gitu ya. efeknya buat teman-teman di sini gitu ya. Pasti nanyanya gitu. Saya dengan bangga bisa bilang 81,6% pegawai Inalum itu dari Sumatera Utara Bapak-Bapak. Wih, Sumatera Utara Pride, Sumut Pride. Jadi kesempatannya sangat tinggi. Saat ini banyak yang kita lakukan di masyarakat sekitar Batubara. Kita juga punya kelas unggulan. Jadi kita bikin di sekolah swasta Mitra Inalum. Itu kita punya 3 kelas unggulan, kelas 1, 2, 3 SMA. Kita juga ingin melihat anak-anak di sekitar kita itu bisa mampu menunjukkan bakat dan talent mereka. Alhamdulillah tahun lalu berhasil lulus 48 orang ke PTN.
Dan juga kita ngirim mereka beberapa kali kejuaraan-kejuaraan di Singapura, di Malaysia, dan actually they doing quite well. Jadi mereka menang, ada digitalisasi, ada juga board game tentang kebudayaan dari Sumatera Utara. Jadi dari sini kita yakin dengan metode sustainable growth yang baik, kita bisa memberikan manfaat sangat besar untuk seluruh masyarakat di Sumatera Utara. Kemudian buat adik-adik, everyone have equal opportunity. Itu mesti diingat. Usahanya yang harus bisa dilakukan. Saya punya contoh hari ini, saya bawa CFO saya Pak, masih 35 tahun Pak Ken. Ini mungkin bisa jadi contoh. Kita kasih buat tepuk tangan adik-adik. untuk Pak Ken, CFO dari Inalum. Selamat Beliau datang, jauh Pak lebih Ken. muda dari saya mulainya dulu jadi Direktur BUMN 40 tahun. Beliau lebih muda lagi. Dan masih banyak direktur-direktur muda di Mind ID yang di bawah 35 tahun Pak. Jadi saya yakin semua teman-teman sini, apalagi tadi dengar cerita Pak CT Pak kemarin katanya kritis sekali. Saya yakin potensi-potensi itu akan selalu ada. Thank you. Makasih Ibu Melati, kita kasih tepuk tangan untuk Inalum dan tentunya support dari Inalum untuk perekonomian di Sumatera Utara yang lebih baik lagi. Thank you Bu untuk komitmen dan supportnya. Sekarang kita ke Pak Firsal dari Kadin Sumut. Apa kabar Mas Firsal? Sehat Mbak. Kabar baik Mas? Baik, Nah alhamdulillah. sekarang kita dengar dari sisi pengusaha. Ya. Banyak anak muda mungkin karena eagernya buat mencoba, itu kan lagi kencang-kencangnya ya karena masih muda. Jadi nanti sebelum kita akan coba lempar juga ke Q&A. Ibu kalau kita dengar Inalum ya Bu ya, ini kan industri yang somehow sangat didominasi oleh laki-laki. Gimana perjuangannya sampai bisa di sini Bu, dan di Inalum sendiri apa sudah mulai banyak perempuan juga yang mengikuti jejak Ibu dan mulai punya peran besar di Inalum? Kayak gimana nih Bu ceritanya? Saya kebetulan mulainya dari bukan insinyur, sarjana teknik karena saya belum ambil kelas insinyurnya. Jadi saya mulainya dari sarjana teknik, saya backgroundnya metalurgi UI. Jadi Metalurgi UI, siapa yang mau kuliah di UI? ada Rame, anak Bu. metalurgi enggak? Rame Bu, pengen Ada yang ngikutin mau jejak. jadi anak metalurgi enggak? Ada yang mau jadi anak metalurgi teman-teman? Jadi sarjana teknik, siapa yang mau angkat tangan? Banyak juga Bu yang mau jadi ST ya ternyata ya. Tamat dari teknik saya masuk ke oil and gas industry. Jadi dari awal sudah cowok terus ya. Mulai kuliahnya barengan cowok-cowok terus masuk oil and gas. Jadi engineer, ya lingkungannya cowok-cowok lagi. Kemudian saya pindah ke BUMN itu di tahun 2017 tapi masuk perusahaan gas di PGN Group. Kemudian di 2019 masuk dunia baja, saya sempat di Krakatau Steel, 4,5 tahun, itu laki-laki lagi. Kemudian dipindahkan ke Inalum di tahun 2023, awalnya jadi Business Development Director, kemudian dapat promosi menjadi CEO Inalum di tahun ini. Berat pasti jadi perempuan di dunia laki-laki, tapi saya yakin saat ini dunia sudah berubah. Teman-teman harus ingat itu. Perempuan itu memiliki kesempatan yang sama. Tapi harus dari kita yang ingin melakukan itu. Jadi keinginannya harus ada dulu. Ini mungkin teman-teman pernah dengar kata glass ceiling. Nah kadang-kadang perempuan-perempuan suka ngasih batas atas yang gak kelihatan gitu. Dari nah, diri ini yang sendiri harus ya Bu ya, di-break. diri sendiri ngasih batas sendiri gitu ya. Iya. Saya ingin sekali melihat teman-teman cewek-cewek baru gitu masuk Inalum. Karena saat ini saya baru punya 7% perempuan di Inalum. Ditungguin masuk Jadi- Inalum tuh sama Bu Melati. Kita kasih tepuk tangan dulu dong. Berarti belajar yang pinter ya Bu ya biar bisa kerja di Inalum. Karena itu KPI saya dari Dirut. Tuh KPI-nya biar semakin banyak perempuan anak-anak Medan ya. Jadi perempuan-perempuan. cewek-cewek yang S1 semangat, pasti bisa. Mau jadi engineer, mau jadi ekonom, mau jadi lawyer. We would love to have you in Inalum supaya kita bisa naikin presentasi perempuan yang ada di Inalum. Karena target pemerintah ini alhamdulillah ya pemerintah selalu support perempuan Indonesia.
Pemerintah pengen sekali itu bisa mengejar 25% dari community, sehingga kesempatan-kesempatan perempuan Indonesia untuk bekerja di Indonesia dengan pendapatan yang layak itu bisa terjadi. Tinggal kita perempuan Indonesia apakah kita berani mengambil kesempatan itu atau tidak. Kasih tepuk tangan untuk Ibu Melati.